kami untuk kalian. Kembali lagi di siaran Pondasi, podcast diskusi dan aspirasi. Nah, tak kenal maka ada yang bilang tak kenal maka tak sayang nih netisas. Jadi kita kenalan dulu yuk. Yuk, perkenalkan, nama saya Syafitri Mustikari dari 10 jurusan pemasaran 2. Dan rekan saya Ekselsia Pascaria Pardosi, saya dari kelas 10 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 1. Nih, netisas, kita kedatangan tamu spesial nih dari jurusan pemasaran nih. Tetehnya boleh diperkenalkan dulu? Boleh. Halo netisas semua. Perkenalkan, saya Ran Fabriana. Saya dari jurusan pemasaran dan saya kelas 10 pemasaran 2. Halo teman-teman, saya juga dari jurusan pemasaran. Saya kelas 10 pemasaran 4. Nah, netisas, dari perkenalan ATT yang tadi, kalian udah tahu belum nih kita membahas apa? Ya nih, mau bahas apa ya kira-kira? Jadi, kita ini mau membahas tentang seputar jurusan pemasaran yang melalui NGL kemarin nih. Oke, langsung kita mulai aja ya netisas. Nah, jadi sebelumnya nih ATT, apa sih jurusan pemasaran tuh? Oke. Kalau kita bicara tentang jurusan pemasaran ya, tentunya luas. Kita bicara tentang memperkenalkan produk, lalu mempromosikan produk dan juga hal yang lainnya. Dan perlu kalian ketahui juga bahwa pemasaran ini bukan hanya tentang mempromosikan lalu memperkenalkan saja, kan, tapi kita belajar tentang digital marketer juga ya. Gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi nggak? Gitu. Oh, boleh. Nih, pemasaran tuh kan terhubung juga kan sama bisnis ya. Nah, kalian pemasaran tuh udah mencoba bisnis apa sih di kelas 10 ini? Oke, kalau kita bicara tentang bisnis tentunya sulit ya. Karena kita baru kelas 10, baru dasar juga kan ya pemasarannya. Di kelas 10 ini kita hanya belajar tentang dasar-dasarnya saja. Bagaimana kita berbisnis, mengelola bisnis dan juga hal yang lainnya. Kalau tentang bicara bisnis mungkin belum praktek ya. Kalau bisnis gitu. Kalau materi-materi dasarnya terus materi-materi tentang bisnisnya juga udah sih. Oke, berarti belum belajar berbisnis gitu ya? Iya, Paling materinya dan belajar belajar. bisnis. Tapi kalau praktek itu bisa bisnis juga sih, termasuk ya di UP kan ya. Iya, berarti termasuk Iya, ya. termasuk di UP ya. Berarti udah belajar bisnis kecil-kecilan lah ya? Iya, sebenarnya. iya. Ini mah ada pertanyaan ya, ini mah dari tim host yang tadi Ya. juga, ini juga dari tim host juga. Ya. Yang NGL-nya belum, tenang aja, Ya, ya. santai-santai. Oke. Di mata pelajaran produktif pemasaran itu kalian belajar apa sih? Oke. Kan ada bedanya ya, retail Iya. sama digital. Boleh dijelaskan satu-satunya? Oke, berarti detail dulu aja ya. Iya. Iya, boleh. Oke, kalau kita di retail mungkin lebih ke cara kita untuk face to face ke pelanggan. Di retail ini kita belajar tentang bagaimana kita mempromosikan, terus bagaimana kita memperkenalkan, dan juga bagaimana kita mengolah. Pemasaran ini bukan hanya kita tentang membuat produk, akan tetapi kita bisa mengambil produk orang lain dan kita pasarkan seperti itu. Dan di pemasaran juga bukan hanya tentang memasarkan juga, akan tetapi kita bisa belajar tentang mengedukasi. Contohnya itu public relation. Mungkin ini adalah bahasa yang cukup asing gitu ya. Public relation ini. Public relation ini adalah bagaimana cara kita mengedukasi terhadap orang lain dan mencoba mempromosikannya tapi tidak secara langsung. Ya. Contohnya, ketika saya mempunyai produk nih, produknya itu misalkan Quattro Snack. Quattro Snack ini adalah contoh dari misalnya snack sehat gitu kan. Nah, edukasi atau judul edukasi yang harus saya buat contohnya itu adalah cara makan sehat atau cara mengonsumsi snack sehat dengan setiap hari gitu. Jadi public relation ini masih mempromosikan tapi lebih ke mengedukasi gitu. Oke. Kalau untuk bisnis digitalnya bisa jelaskan? Sebenarnya nggak beda jauh ya, karena kan kita juga masih dasar ya. Mungkin perbedaannya tuh cuma kalau kita tuh fokusnya di bisnis digital daring ya. Jadi kita tuh mempelajari tentang online shop, terus tentang bicara di depan kayak kamera kayak gitu. Kita belajar live streaming kayak gitu. Oke. Jadi beda ya guys.
Berarti nanti kalau boleh tanya nggak? Nanti kalian di kelas 12 udah tahu belum uji komnya kalian tuh ngapain sih pemasaran? Uji kompetensinya pemasaran tuh ngapain aja gitu? Mungkin cara kita melayani pelanggan itu ya biar puas. Soalnya kan di pemasaran itu banyak sekali ya. Contohnya itu pelayanan prima. Bagaimana kita melayani konsumen kita agar konsumen kita puas, seperti itu. Kalau untuk bisnis digital, setahu aku ya, nggak tahu yang lainnya kayak gimana. Kita tuh live streaming di YouTube, jadi mempromosikan barang, menjual barang. Jadi digital itu live streaming ya. Kalau uji komnya gitu. Iya, benar. Tapi kalau selebihnya kalian bisa cari-cari saja ya. Iya, Banyak. tenang di Mesas. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan aja. Dari NJL yang Boleh. Oke, Nisa, sekarang kita mau bahas pertanyaan dari NGL kalian ya. Pertanyaan pertama nih. Kak, jurusan pemasaran itu PTL-nya di mana? Oke. Pemasaran itu kan dibagi dua ya. Ada BR dan juga BD. Iya. Kalau BR sendiri mungkin yang paling terkenal gitu ya di Jogja biasanya. Gitu ya. Di Jogja. Kalau untuk BD, sebenarnya nggak beda jauh. Biasanya ada juga yang di Gria, terus ada juga di Roma, di Gramedia. Tapi setahu aku juga ada yang di Bandung. Oh, bisa keluar kota juga? Iya, Kalau BD. ya. Oke, kalau di Roma tuh ngapain aja gitu Kak? Sama seperti bisnis retail, akan tapi mungkin lebih ke Fokus ke digital. Iya gitu. Oh, oke. Terjawab ya, Natisas. Boleh dilanjut? Nah, Ada pertanyaan lagi nih. Apa perbedaan bisnis retail dan bisnis daring? oke, bisnis retail dan bisnis daring ya. Bicara bisnis retail dulu mungkin ya. Boleh, silahkan. Teman-teman semuanya, perlu kita ketahui juga bisnis retail ini adalah bisnis yang mana kita langsung ataupun secara langsung atau secara face to face dengan pelanggan. Bagaimana cara kita melayani pelanggan, lalu bagaimana cara kita memberitahu bahwa produk ini kurangnya apa, kelebihannya apa, dan juga hal yang lainnya seperti itu. Kalau untuk bisnis digital, perbedaan itu mungkin kita lebih fokus ke digital ya. Jadi kita mempelajari kayak aktif di sosial medianya seperti apa, terus bicara tentang public speakingnya, kita mempelajari seperti itu. Berarti bisnis digital tuh lebih mengutamakan sosmed gitu ya Kak? Iya, benar. Sosmed tentunya. Oke, perlu nggak sih Kak banyak followers gitu? Mungkin perlu ya. Oke, lanjut deh pertanyaan yang selanjutnya. Ini ada pertanyaan nih. Milih disebut PS, BD apa BR? Gimana nih? Oke. Mungkin lebih ke kita jabarkan aja ya. Iya. PS itu apa sih, BD itu apa, dan BR itu apa? Boleh. Teman-teman semuanya, PS itu untuk kelas 10 ya. Iya. Basic untuk kelas 10. Nah, mau kalian BD, mau kalian BR, kalau kalian kelas 10 akan disebut PS. Sedangkan kalau kelas 11 kita dibelah menjadi dua, yakni ada BR sama BD. Iya, seperti itu. BR sama BD. Iya. Jadi ada bedanya ya. Tapi tetap disebut kalau kelas 10 itu tetap PS pemasaran. Oke, lanjut. Kak, ngapain aja di jurusan pemasaran? Ngapain aja? Kalau kita bicara tentang pemasaran, tentunya memasarkan produk ya. Ya mungkin lebih spesifiknya ya. Kalau di pemasaran mungkin lebih ada bahasa-bahasa yang asing mungkin ya. Dan saya juga baru mendengar bahwa ada afiliasi atau affiliate, terus ada influencer, lalu ada tadi PR atau public relation, sales eksekutif. Nah itu termasuk ada di jurusan pemasaran, dan ini peluang kerjanya juga bagus. Kenapa? Karena seolah kita dibutuhkan di mana-mana. Mau kalian kerja dimanapun, pasti membutuhkan orang pemasaran seperti itu. Jadi banyak peminatnya gitu ya. Iya. Oke, lanjut. Dilanjut. Angkatan kemarin bajunya warna kuning, sekarang biru. Tahun depan apa? Tahun depan apa? Bicara baju ya, mungkin pemasarannya salah satu jurusan yang bajunya warna-warni. Iya, ya. warna-warni ya. Ada kuning, ada biru.
Iya benar banget. Mungkin banyak orang yang bilang mungkin tahun depan akan Jadi warna pink. Iya, gitu. enggak ya? Enggak. Enggak. Ini sih sesuai kebijakan dari Kapolro juga ya. Katanya saya dengar-dengar ya, pemasaran itu akan ganti, akan tapi ini kembali lagi ke kebijakan Kapolro. Terus gantinya juga katanya ya sama warna semangat guys. Sama warna yang cerah-cerah. Oh, warna semangat ya, warna yang cerah. Oke. Juara PKS tahun lalu. Ini nih juara PKS tahun lalu nih guys. Boleh di-spill Mantap. nggak sih kak? Gimana? Apa sih rahasianya kemarin bisa jadi juara PKS? Oke, juara PKS ya. Kuncinya itu adalah persatuan. Iya sih. Kompak. Kompak, Saling menyatu gitu support ya. juga. Saling mendukung. Terkadang keberhasilan itu bukanlah apa ya, secara kebetulan gitu ya, akan tapi belajar dari apa yang harus kita lakukan dan usaha apa yang telah kita lakukan, seperti itu. Mungkin banyak orang yang mengira bahwa kami tidak akan menjadi juara umum gitu ya, akan tapi Tuhan menakdirkan hal lain seperti itu, dan kami tidak percaya bahwa kami akan menjadi juara umum gitu. Mantap sih, terkaget-kaget juga warga desa nih sama jurusan pemasaran. Iya benar, ini suatu kejutan ya. Ya, satu kejutan nih. Kan gak ada yang expect juga Iya. sih jadi juara umum. Lanjut. Aduh, pemasaran cantik-cantik tapi minusnya pada akrab kalau ketawa paling wah beberapa katakan. Apa beberapa katakan teh? Oke, itu mungkin ciri khas dari Iya, pemasaran Iya, mungkin ya. mungkin ciri khas cewek-ceweknya ya. Iya benar. Beberapa katakan. Iya, paling sokap katanya Ya, ya. sokap. Paling berisik juga. Iya benar. Tapi benar ya pada cantik-cantik. Ya, Kita lanjut. Pemasaran dikenal sebagai jurusan bisnis. Kalau di Nesas jurusan ini kegiatannya gimana nih Min? Oke, bisnis ya. Bisnis itu tentunya mengelola, memanajemen, dan kita meskipun kita bukan jurusan manajemen, tapi di pemasaran itu mempelajari tentang manajemen ya. Ya, contohnya manajemen pemasaran ya gitu. Terus manajer SEO atau SEO juga. SEO. Terus kalau kita bicara bisnis, bagaimana cara kita mengelola bisnis itu dimulai dari awal. Contohnya misalkan saya punya produk skincare nih. Saya akan mendirikan namanya yaitu misalkan Rana Skincare nih. Rana Skincare ini awalnya kecil, akan tapi dengan usaha, terus dengan kepercayaan dan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari di pemasaran ini akan terus menerus membesar seperti itu. Dan tidak mungkin juga kalau tanpa ada dukungan dari orang tua tentunya. Iya sih, paling utama ya. Paling utama itu. Katanya tadi ada. Mungkin cukup. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Si ada? Ada. Selain bisnis atau jualan pemasaran sendiri itu ketika di dunia kerja nanti bisa ikut kemana aja? Oke, banyak ya tentunya profesi pemasaran itu banyak teman-teman semuanya. Contohnya tadi yang telah saya sebutkan ini PR. Terus sales eksekutif juga bisa ya. Terus kalau yang lebih mungkin wirausaha, kalau kalian mau seperti tadi bisnis itu dari kecil menengah ke atas seperti itu sih. Kalau dari bisnis digital mungkin bisa jadi influencer. Iya. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Teteh dari NGL-nya. Ya, mungkin ada pertanyaan lain dari Teteh semuanya? Kalau di jurusan pemasaran tuh hektik banget gitu nggak sih kegiatannya? Gimana sih kegiatannya Kegiatan gitu? Kegiatan mungkin di jurusan pemasaran? Iya. Terlalu Enggak. hektik gak bikin capek gak? Enggak sih. Tergantung sih. Kalau kita enjoy pemasaran itu tentunya akan capek juga ke kitanya. Tapi kalau kita mohon maaf, kalau kita enjoy nggak akan capek ke kitanya. Sedangkan kalau kita ngedumel terus kita capek nih ngedisplay barang, terus melayani konsumen ini capek nih, ke kitanya juga akan capek. Intinya bawa enjoy aja sih. Ada apa tambahan Pit? Ada kayaknya ya.
Kalau UP itu dimakti ya sama UP apa? Iya, Kresna. Iya. Iya. Kalau UP dimakti itu ada sip pagi dan sip siang ya? Iya. Ya. Tuh, Boleh si, dijelasin, Mas? si pagi ini dari jam 6 mungkin ya sampai jam 12 mungkin. Tapi terkadang juga tergantung sih, ada kan di sekolah kita ada yang namanya program KWU kan ya. Iya. Tentunya kita juga harus mengikuti jam-jam Rutinitas tersebut mungkin ya. Gitu. Siang biasanya dari jam 12 atau sampai sudah maghrib atau sebelum isya, tergantung beres kasir ngitungnya aja sih. Oh, gitu ya kak. Jadi tergantung kasir. Iya, Iya. tergantung kasir. Kalau UP itu Kresna gimana? Dari mungkin kalau waktu ya waktunya Ya, dulu. waktunya. Waktunya dari hari Senin mungkin sampai Jumat ya, sama pagi sampai siang juga ya, tergantung juga sih, tergantung gimana habisnya juga kan ya. Berarti kalau UP di Kresnaran tuh dari Senin sampai Jumat. Iya. Kalau di Mimangke Dari Minggu dari sampai Minggu sampai Sabtu. Oh, Seperti itu. beda ya. Beda. Sabtu juga sama sampai malam. Iya. Masuk berarti. Minggu juga ya? Iya. Kita libur kalau libur nasional aja. Oh, iya iya. Semangat. Ada lagi Pit? Gimana ya? Ada lagi nggak? Kamu Kayaknya udah cukup sih ya. Iya. udah cukup? Oke, jadi udah cukup tanya jawab dari kita. Oke, nanti Sas. Kesimpulannya ya, Ya, jurusan kesimpulannya. pemasaran tuh seru banget ya. Terus juga kalian di jurusan pemasaran ini kalian bisa belajar tentang mengelola bisnis, menjadi sales, Iya. melayani pelanggan, ya kan kak? Iya. Iya. Nah juga kalian bisa belajar menjadi influencer. Terus juga lowongan pekerjaannya juga ya luas Luas. banget ya. Luas banget ya. Bisa dari rumah, ya kan? Menjadi Iya. influencer juga bisa dari rumah gitu. PKL-nya juga gak kalah asik tuh, bisa di Iya, luar bisa kota, di luar kota, ya bisa kan? di Bandung kali ya. Bisa di luar provinsi, loh. Iya. Yogyakarta ya. Iya. Bisa itu. Oke, cukup aja kali ya. Cukup, dicukupkan. Oke, dicukupkan ya. Teteh, makasih ya udah Sama-sama. mau diundang ini Iya. dari tim podcast Fondasi ini. Oke, nanti sekian dari siaran fondasi kali ini ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Share. Bye bye. Bye, see you guys.